Selamat pagi anak-anak semua. Bersama Miss Siska, kita akan belajar IPS hari ini dan masih dalam tema 1 dalam pertemuan kita yang kedua hari ini. Hari ini kita masih berbicara tentang hidup rukun dengan teman bermain. Ya, melaksanakan hidup rukun dengan teman bermain itu sangat penting karena masa kalian adalah masa senang bermain. Baik bermain di rumah maupun di sekolah. Itu sesuatu pengalaman yang bagaimana ya? Tentunya sangat menyenangkan. Mengapa kita harus bersikap hidup rukun saat sedang bermain? Mengapa ya? Kita akan belajar ya, Nak ya. Apa yang terjadi jika kita tidak mau melaksanakan sikap hidup rukun dengan teman bermain? Di mana sajakah kita harus selalu bersikap hidup rukun? Kapan ya kita melakukan sikap hidup rukun? Ada yang tahu? Ya, kita harus selalu bersikap hidup rukun terhadap semua orang, di semua tempat, dan setiap waktu. Manfaat dari hidup rukun dengan teman bermain adalah kalau di rumah atau di sekitar rumah, tentunya kita akan disayang orang tua, disayang saudara, teman-teman di rumah, maupun teman-teman di sekitar rumah. Kalau di sekolah, tentunya kita akan disayang guru, disayang teman-teman, dan warga sekolah yang lainnya. Kalau di masyarakat, tentu kita akan dihormati dan disayang juga oleh tetangga. Tentu sangat senang kan disayang oleh semua orang. Nah, bagaimana agar kerukunan itu bisa tercipta? Kita tentu harus memiliki sikap-sikap yang bisa tercipta agar hidup rukun ini bisa kita laksanakan. Tentu sikapnya yang pertama adalah kita tidak boleh egois. Artinya mau menang sendiri. Kedua, kita tidak boleh memaksa teman untuk bermain. Atau lebih tepatnya tidak boleh memaksa teman mengikuti apa yang menjadi kesukaan kita dalam bermain. Ketiga, jika kita menang dalam bermain, kita hindari sikap yang sombong. Tetapi jika kita kalah, kita harus memiliki sikap lapang dada, artinya belajar menerima kekalahan. Keempat, kita harus selalu bekerja sama dengan tim kelompok kita. Itu sikap-sikap kita. Contoh sikap hidup rukun dengan teman bermain, yaitu saat bermain tidak boleh melakukan kecurangan. Tentu ini juga tidak baik ya, kita harus hindari. Kedua, saat bermain hindari untuk tidak bertengkar dengan teman. Ketiga, saat bermain jika ada teman yang terluka, kita mau menolongnya. Keempat, tidak mengejek teman yang kalah saat bermain. Kelima, tidak bersikap sombong jika kita menang saat kita bermain. Apa ya akibatnya jika kita tidak melaksanakan hidup rukun dengan teman bermain? Tentu ada akibatnya. Pertama, bisa terjadi pertengkaran. Kedua, kita tentu tidak akan ditemani oleh teman-teman. Ketiga, kita tidak akan diajak bermain lagi loh. Keempat, tentu kita bermainnya jadi tidak nyaman. Tentu tidak mau kan? Nah, apa yang terjadi bila kita selalu hidup rukun dengan teman bermain? Tentu kita tidak ada pertengkaran dengan teman kita. Kedua, tentu kita banyak teman karena teman akan suka bermain dengan kita. Ketiga,
tentu kita dalam bermain akan tenang, damai, dan nyaman. Keempat, kita akan disayangi oleh banyak teman. Nah, anak-anak, belajar bersyukur yuk jika kita mempunyai banyak teman untuk bermain. Dan lebih bersyukur lagi, kita mau belajar untuk belajar hidup rukun saat kita bermain. Kita mau lakukan, kita mau terapkan. Baik anak-anak, Miss ingin agar kalian juga dapat memahami materi kita hari ini. Dan pesan Miss Siska, kalian mau melakukan sikap hidup rukun dengan teman bermain di mana saja dan di setiap waktu. Oke anak-anak, sampai jumpa ya. Selamat belajar, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.